sejak dulu kala melambai-lambai niur di pantai berbisik-bisik Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai berbisik-bisik raja Klana memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia, Luar biasa sekali Sobat Selai, hari ini kita kedatangan penyanyi yang sangat luar biasa. Aku tuh mau menyambut dengan cerawah itu kayak malu gitu loh. Suaranya tuh lembut sekali Ya, gitu ya, kan. suaraku. Dengan wow. Ya, kita sama. Iya, kita sama, kita sama. 11.26 ya. 11, 26, 35. Iya. Iya. Aku nggak bisa nyanyi. Nanti boleh nggak diajari nyanyi, Kak? Boleh dong. Boleh, oke. Dan tentunya hari ini Sobat Selai semuanya, Nisrina, kita tidak hanya kedatangan Shannon, tapi kita kedatangan juga Florencia. Wow, boleh kita sambut bersama-sama Boleh. kehadirannya. Wow, ada dua Miss kali ini ya. Nah, Silakan. Mereka berdua ini Nah. Mister. Astagfirullahaladzim. Enggak, di tulisannya Mister. Ini sudah beautiful loh. Miss ini tulisannya. Ini dadanya sudah dari 2 minggu yang lalu, kamu udah tahu. Makanya, ya, kita kedatangan Miss Culture. Miss Cultural Teen Indonesia. Culture Teen Indonesia 2025. Yes, of course. Nah, tentunya hari ini kita bakal ngobrol sama mereka berdua karena aku penasaran sekali mereka makan apa Sebentar, ya tiap hari. aku contohnya gini. Permisi Bu, mau minum apa? Permisi, mau disiapin apa Bu? Lihatin ada di situ. Mereka Ya tinggi banget ampun, ya. iya loh. Si Tin udah tinggi, kamu yang udah Aku 38.
Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Selai semuanya di segmen kita selanjutnya. Kita santai-santai ya. Kita ngobrol ya gimana perjalanannya selama di Miss Cultural Teen Ini mau Indonesia. berangkat kan? Mau berangkat. Nah, apakah persiapannya gitu kan kayaknya udah matang banget gitu. Betul. Apakah sudah mendapatkan spill nanti kira-kira di sana tuh bakalan ngapain aja? Jadi untuk sahabat Selai semuanya penasaran jangan kemana-mana, kita break sejenak. Setelah itu kita bakal balik lagi ngobrol sama Miss Cultural. Ya benar Teen, nggak sih? Miss Cultural Teen Indonesia Indonesia. 2025. Jangan kemana-mana, tetap di Selai Show. Takut mungil. Iya, semuanya itu kalau gitu sekarang kompak. Iya, kita masuk ya. Kita juga kompak loh hari ini kayak ada kuningnya sedikit. Oh gitu. iya, kuning-kunyit, kalau kuning Ada blend. hitamnya juga. Coba ulang. Kuning blend ya. No, we have to speak in English in a good Yes. vocabulary because this is Mr. and Miss Cultural, you know? Bukan Mr. Miss. Mr. and Miss aja nggak ada, ini Miss doang. Ini ada Misternya nih. Tapi Kita sebenarnya salah. pemilihannya ada misternya. Ada. Ada. Jadi pemilihannya Mr. Miss Cultural. So we have to speak in English, you know? Yes. Yes, because we somewhere in Singapore. Yes. Of course. Boleh nggak siaran hari ini kita selesai di sini? Tapi hari ini ah. sebenarnya kita sangat seru sekali karena memang anak-anak muda di Indonesia itu apalagi di daerah itu kayak jiwa ingin mengenalkan Indonesia kepada Indonesia sendiri bahkan kepada luar negeri itu juga sangat banyak gitu. Karena memang salah satu cara kita menjaga Indonesia ya Betul, sebenarnya adalah betul. dengan contoh kecilnya dengan ajang-ajang seperti ini Ya, gitu. karena secara tidak langsung mereka juga memperkenalkan apa sih kearifan lokal yang memang patut dikenalkan dan Betul. akhirnya sampai luar negeri pun harus tahu. Betul, bahkan sebelum mengenalkan akhirnya mereka kan mengenal juga gitu loh. Betul. Ada yang mungkin satu orang cuma taunya A sampai B gitu, ternyata waktu kumpul sama temen-temennya tahu-tahu infonya udah sampai Z gitu kan. Makanya Sobat Selai kali ini kita mendatangkan di awal September kali ini Miss Cultural Teen Indonesia 2025 yang pastinya ada Miss Shannon dan Miss Florencia. Selamat siang. Selamat siang, Kak. How are you today? Hey? I'm good. No, I'm not good. you. Miss, yes. Not Mister, not Ustad. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine too. Emang thank gitu you. ya, tapi ya kalau Miss Cultural tuh kayak Yang ngomong aku tuh pengennya tuh kayak ngomong bahasa Inggris. Aku tuh bisa ngomong bahasa Inggris. Oh, Yes and no. Yes, no, no. Yes, no gitu doang. So good. Very good. No smoking area. Artinya, Jangan makan di sini. Nah, balik lagi kita ngobrolin tentang Miss Cultural Teen Indonesia 2025 ya sama Miss Shannon sama Florencia. aku boleh tanya pertama. Boleh lah. Ini bedanya sama putri kebudayaan itu apa ya? Soalnya kan sama-sama culture kan. Apakah yang satunya memang basicnya itu lebih international, yang satunya kebudayaan di Indonesia atau gimana? Siapa mau jawab dulu? Boleh, terserah. Sebenarnya sama aja sih Kak, cuma kalau yang putri kebudayaan tuh lebih, kan itu ya, Miss sama putri. Kalau Miss Iya. mungkin lebih kayak universal. Oke. Kalau putri tuh, putri. Ya, maksudnya gambarannya adalah kalau Miss itu lebih Lebih entertain. entertain. Nah, gitu. Mendunia. Dunia benar. Tapi memang basicnya itu apa sih yang dipelajari gitu di Miss Cultural? Maksudnya untuk mempersiapkannya tuh lebih ke arah mana gitu? Mungkin untuk basicnya itu bisa dipelajari di public speaking, kemudian seperti modeling. Tapi kalau dari unsur culture-nya sendiri itu apakah memang menggali culture di Indonesia sendiri atau overall nih seluruh dunia gitu? Iya, kalau untuk Mr. and Miss Cultural Teen Indonesia ini kita menggalinya di Indonesia karena namanya juga Indonesia. Iya sih, masuk akal sih. Iya. Biar antara saling daerah tahu gitu ya kebudayaan kearifan lokal yang memang
mungkin semuanya belum terlalu paham gitu. Tapi kalau Harusnya papi ikut masuk gak sih? next ya ikut ya. Kita tuh Tapi kayak harus next. information gitu loh, Pi. Nah kali ini kalian kan akan berangkat di Miss Culture 2025 kan ya gitu. Berarti dari Duta Kebudayaan sebenarnya. Iya. Dari Duta Kebudayaan Cilik Kota Malang. Kota Malang terpilih. Iya. Akhirnya sekarang berangkat ke Miss Cultural Teen 2025 gitu. Betul ya? Betul. Nah, apa yang membuat kalian tertarik sebenarnya dari kebudayaan tiba-tiba ke cultural teen? Iya, sebenarnya kalau ngomong secara arti harfiahnya nggak terlalu beda jauh ya. Iya. Tapi apa ini yang membuat kalian tertantang untuk Dari Shen dulu boleh. Eh, kan masih nyambung ya kak, Duta Kebudayaan sama Miss Cultural Teen. Terus Shannon lebih milih buat join Miss Cultural Teen, soalnya Miss Cultural Teen itu lebih entertain, sedangkan di sini Shannon kan penyanyi kan. Jadi harapannya Shannon bisa lebih menyebarluaskan potensi Shannon sama kebudayaannya ada Oke, gitu. kalau Florence? Kalau untuk Florence sendiri juga mirip seperti Miss Shannon. Karena di Duta Kebudayaan itu kan untuk lingkupnya masih di kota ya kak. Nah kalau ini Mr. and Miss Cultural Teen Indonesia ini lingkupnya sudah nasional. Jadi Foreign bisa lebih banyak interaksi dengan masyarakat luas juga, bisa dapat relasi lebih jauh gitu kak. Tapi kalau basic kalian sendiri, sebenarnya cita-cita kalian apa? dokter jiwa? Bukan saya. Apa? Kalau Foreign sendiri itu pengen jadi dokter kecantikan. Oh, cocok nih. Namanya omongan adalah doa ya. Cocok banget. Iya, kalau Shannon? Kalau Shannon sendiri pengen jadi singer kak. Singer. Ya. Shannon ini kalau kamu lihat kayak Niken Salindri loh. Dia tenang. Wah, asli ada kayak Niken Salindri kayak imut-imut gimana gitu. Iya, iya, Shannon iya, juga iya, bisa iya. leader nggak sih? Waktu itu sempet sih. Oh, sudah pernah ini nyoba Iya. juga ya? Iya. Tapi didalamin lagi nggak, digelutin lagi nggak atau pop aja lah? Lebih ke pop, sama musikal. Oke, oh sama musikal. Iya. Nah, ini memang lagi Iya. jarang sih Iya. Shannon ya. Siapa tahu ke depannya ada jalan di situ ya. Nah, budaya apa yang kalian bawa ke ajang nasional untuk Miss Cultural Teen 2025 ini? Dari Shannon dulu boleh? Kalau Shannon nanti bawain Jawa Timur ya khususnya ya, sama Kota Malang, sama Singhasari juga kak. Apa itu? Apakah lebih ke tarian atau apa? Kalau Shannon mungkin ke lagunya, terus ke peninggalan-peninggalannya gitu, Ah, sama makanan juga. Menjelaskan Iya. ya, menjelaskan. Kalau Florence? Kalau Foreign sendiri juga sama dari Jawa Timur. Foreign akan membawakan dari Bumi Riak Ponorogo kak. Jadi nanti ada tari tradisional. Oh mohon maaf, tari kontemporer. Kemudian video profilnya bertemakan Ponorogo kak. Kenapa Miss Florence kok pilih Ponorogo? Apakah asalnya dari sana atau karena sekarang itu banyak banget kan pertunjukan-pertunjukan yang menggunakan reok Ponorogo gitu, dan itu keren banget loh, itu berat kan kayak gitu. Apa yang membuat kamu akhirnya tertarik untuk mengambil itu? Kalau Foreign sendiri itu aslinya dari Malang ya kak. Foreign itu tertarik mengambil tema dari Ponorogo karena Ponorogo itu memiliki kayak unik kak, kan kayak besar-besar, kemudian Reoknya, Iya, reoknya. terus cerita antara si singonya sama si meraknya Iya. di satu tuh gimana, kayak gitu ya. iya kak. Ntar ya kamu ya? Ya tahu karena sering lihat cerita-cerita rakyat gitu. iya. Kalau Shannon kenapa mengambil Singhasari. Singhasari? Singhasari soalnya kebetulan Shannon suka sekali sama ceritanya, Kendedes Kenarok. Jadi Shannon pengen bawain cerita itu juga. Nanti video adatnya Shannon juga menampilkan kostumnya Kendedes kebetulan. Jadi kan Dede sama si Ken Ken Arok Arok. itu Juliet Romeo-nya Indonesia. Indonesia. Betul. Bukan yang bangun candi itu, bukan? Iya. Seribu candi itu. Bukan, beda lagi itu ceritanya. Kalau itu jadi beda lagi. Jadi yang si Ken Arok sama si Ken Dedes. di Malang. Iya, itu kan ada Sumberlawan, patungnya kan kan di bawah Ada itu. pemandiannya juga. Ya di Singosari itu kan dia. Iya, makanya angkatnya di situ seru. Oh iya, seru kali di situ. Ya ampun, kok nggak ajak-ajak kalau seru-seru kayak gitu. Lu ngajak gua kalau nangis mulu. Heran gua.
Gak nanti kalau sebenarnya kamu diperlukan, kamu akan jadi normal lagi. Aku gak suka kamu normal lagi. Ya balik lagi sama mereka berdua karena mereka berdua juga masih sangat muda-muda ya. Umur berapa sih sayang? 15. 16. Sama 15. SMA ya, kelas 1 ya. Iya. Tapi aku tanya keluar dari persiapan dari Miss Cultural Teen 2025. Kalian bisa tinggi itu makan apa sih sebenarnya? Makan Harapan orang tua. Apa? bakso. Bakso. Kalau Florence Makan ayam, Kak. makan ayam. Kalau kamu makan omongan sendiri kan? Aku makan harapan orang tua makanya. Serius? Kan tinggi jadinya. Harapan orang tua kan tinggi. Dilihat Mama Rot loh gambar ini. Loh, kan benar, berarti kan dengar kan harapan orang tua. Jadi pada kamu, makannya apa aja, minumnya tetap udah sendiri. Enggak apa kan? Berarti setidaknya persiapannya sekarang sudah berapa persen? Sudah sekitar 75%. Kapan sih ininya? Grand Final. Oktober. Oh, bulan depan ya. 75% kan biasanya kalau ajang-ajang seperti ini kan ada yang apa kayak ngumpul dulu sebelum Karantina. Aduh, Ya. ngumpul ih. Bahasamu karantina. Ada karantina loh. Iya, Itu karantina ceritanya atau schedule-nya berapa hari? Schedule-nya sekitar 3 ya, Floren. 3 Harian ya. Iya. 3 kalau nggak. Tapi mendekati grand final kan pas Iya. kalau karantina itu ya. Terus apa yang kalian persiapkan? Banyak sih Kak, jujur. Salah satunya apa? Latihan public speaking, latihan catwalk gitu. Oke. Terus mau memperkenalkan Iya, budaya-budaya itu iya. ya. Iya, lucu sekali. Tapi kalau untuk yang sekarang maksudnya kan ajang-ajang untuk duta itu kan banyak banget ya, apalagi tentang apa namanya memperlihatkan atau mempelajari tentang budaya itu udah banyak banget. Nah, kalian apa sih yang dipersiapkan supaya aku pengen beda nih? Aku sebagai gen apa berarti ya? Gen Z, Kak. Gen Z ya. Nah, apalagi Gen Z kan harusnya kreatif banget gitu. Mudah bosan dengan apa yang sudah dilakukan kemarin-kemarin. Ada nggak sih gebrakan baru yang kalian persiapkan gitu? Oh, aku pengen nanti apa sih Kak namanya nunjukin proker itu? Iya, Apa namanya advokasi. advokasi. Nah, untuk mempersiapkan advokasinya aku nggak mau kayak biasanya gitu. Beda. Ada nggak gebrakan baru mungkin dari Miss Florence dulu? Kalau Foren sendiri itu Foren memiliki advokasi yang bernama itu Flora, Forensia untuk Remaja Berbudaya. Di mana advokasi ini tuh berfokus pada wastra Nusantara kepada teman-teman Forensia begitu. Terus Foren itu pengen unik dari yang lain seperti dengan cara mengikuti tren-tren sekarang, Kak. Gitu. Berarti kalau wastra tadi kan kain ya? Iya, Betul ya? betul. Berarti Chef Florence juga belajar ini ya batik atau Membatik, apa gitu? iya, benar. Susah nggak sih? Sebenarnya susah-susah gampang, Kak, karena itu tangan juga bisa kena Bukan Cantingnya, lagi. canting. Cantingnya itu apa sih malam kalau nggak salah ya? Iya betul ya Pak ya? Tintanya. Kayak tintanya itu kayak malam gitu ya? Panas ya? Lumayan. Itu ya tantangannya ya. Iya. Kalau Shannon? Kalau Shannon itu ada advokasi namanya Lengkung Bahagia itu berfokus di bidang budaya sama sosial. Oke. Terus slogannya itu satu senyuman untuk sejuta manfaat. Jadi Shannon mau mengajak teman-teman buat jangan lupa untuk tersenyum juga Kak. Soalnya kan tersenyum kan baik kan buat sehari-hari kan Kak. Betul kan Kak? Mantap. Terus yang bikin beda tuh Shannon bikin lewat sosmed. Kadang nyanyi, kadang review makanan gitu. Oke. Jadi memang benar-benar Gen Z banget ya, Ya. harus apa namanya memanfaatkan sosial media dengan baik dan benar. Betul. Dan tentunya juga nih sobat selai semuanya, mereka kan berangkat berarti persiapannya tinggal 1,5 bulan ya. Iya. 1,5 bulan ini. Pernah punya pikiran yang tiba-tiba aku mundur aja deh karena A, B, C itu nggak sih di mendekati pengiriman ya kayaknya bukan pengiriman Mendekati grand final. mendekati grand final atau acara ini. Terus sempet jenuh nggak sih? Ya Allah ngapain aku ikut gitu loh. Kalau Foren sendiri itu memang pernah, Oke. tapi karena Foren melihat orang tua Foren yang mendukung, kemudian coach Foren juga mendukung, jadi Foren termotivasi bahwa Foren harus bisa, Foren pasti bisa. Gitu. Jadi akhirnya yang tadinya males tiba-tiba bangkit lagi. Iya, Kak. Kalau Shannon pernah Kak, saya kan Shannon sekolah juga, baru masuk SMA juga. Dan itu pasti kegiatannya banyak sekali ya Kak. Jadi kadang ada rasa capeknya juga sama kegiatan-kegiatan yang sampai malam, apalagi belum les-les juga.
Tapi ya gitu kembali lagi Kak, soalnya Shannon yang mulai, jadi Shannon juga yang harus selesaiin. Wih, mantap. Ya, anak-anak zaman sekarang tuh. Anak-anak sekarang itu wibu ngalah-ngalah yang sana. Iya, sekolah kan jam 7 ya? Iya. Iya, sekolah terus pulang sore kan? Pulang sore, terus Jam 3, jam 4. jam 3, jam 4 gitu. Jam setengah 4 itu les. Iya. Terus ada kegiatan ini ya, belum Iya. persiapan untuk Miss Cultural Teen ini juga ya? Iya. Tapi ya bagus sih kayak gini timbang ngopi aja kan malam ya. Belum waktunya. Ngopi, belum ada waktunya. soalnya kayak gitu. Siapa? Nggak tahu kenal aja ngopi. Oh iya, tiba-tiba kalau malam uploadnya ada di itu ya, second account gitu ya. Itu siapa second account itu? Nah, nanti bakal kita lanjut lagi tuh, setelah kita break sejenak, nanti aku mau tanya sama mereka berdua, apakah mereka berdua dapat dukungan dari orang tua, keluarga, dari coach, juga dari lingkungan. Betul. Karena biasanya pernah ada cerita nih yang di sini yang berangkat gini tapi nggak ada dukungan gitu. Apakah mereka ada dukungan full, nantikan di segmen kita selanjutnya. Kita break sejenak, jangan kemana-mana. Nantikan. Tadi sempat ya Arya tanya gitu, apakah kedua Miss yang hadir kali ini tuh mendapatkan dukungan penuh dari orang tua, tapi ini aku mendapatkan sinyal sebelum dijawab itu kayaknya udah dapat dukungan penuh. Pasti, Ya kan? pasti. Sudah siap sedia gitu loh mama papa di sini semuanya. Nah, berarti kan setidaknya sudah dapat dukungan pasti dari orang tua, pasti ya. Tapi apakah kalian waktu awal kali masuk dunia perpageantan seperti ini itu juga dari orang tua yang ayo lah kamu ikut ini, atau dari kalian sendiri? Dari Florence dulu. Kalau Foren sendiri, dulu itu sempat yang pertama kali ikut Duta Kebudayaan Chili, itu Foren pengen Kak. Oh, pengen berarti Iya, ya? pengen. Apa inspirasinya kok tiba-tiba pengen gitu? Karena Foren itu ngelihat kakak-kakaknya itu kayak wah keren banget ini duta ini. Kemudian kayak mencontohkan yang baik-baik kayak keren banget disegani orang-orang gitu. Jadi Foren pengen, terus habis itu minta ke orang tua Foren, jadi terus disupport juga sama orang tua Foren. Jadi Berarti dapat dukungan penuh ya. Iya, Awalnya Kak. dari ngelihat kakak-kakak yang memang sudah punya nama gitu ya. Kalau Shannon? Kalau Shannon awalnya disuruh mama, terus kan banyak teman Shannon yang ikut juga. Terus Shannon ngeliatannya kayak wow seru banget, rame-rame juga kan. Jadi kayak akhirnya Shannon join daftar Duta Kebudayaan Cilik itu. Duta Kebudayaan Cilik dari kalian berdua ini itu perpageantan pertama kali kah atau sudah mungkin 2 atau 3 kali? Boleh dari siapa dulu silakan. kalau Foren sendiri pertama kali Kak. Pertama kali ya, Duta Iya. Kebudayaan Cilik. Berarti ini ajang yang kedua? Iya, Kak. Oke. Kalau Shannon? Sama kayak Floren. Oke, berarti kalian ketemunya di Duta Kebudayaan Iya. Cilik ceritanya? Iya. Oke. Jadi lumayan ya ada rentetannya gitu. Nah, Duta Cultural Teen 2025. Ya. Apa bukan ambisi ya, tapi lebih ke arah apa Goals-nya. goals-nya di situ apa? Kayak maksudnya ke depannya. Kita ini aja bedain sama yang kebudayaan. Kan kebudayaan enggak tuh, habis itu kan hampir-hampir sama ya sama cultural ini ya. Apa goals yang mau digapai lagi di Miss Cultural itu? Boleh jawab, silakan. Dikit Salindri. Kalau Shannon sih, tentunya Shannon mau ngembangin potensinya Shannon, sama Shannon mau memperkenalkan diri Shannon juga sebagai as a singer. Terus Shannon, tujuan utamanya Shannon mau membanggain orang tua, mau jadi the winner of Miss Cultural Teen Indonesia nanti. Iya, pengembangan saya entertaining singer. Ya, kalau Florence, Kalau Foren sendiri mungkin 11-12 ya sama Shannon. Jadi Foren juga pengen ngebanggain kedua orang tua Foren. Terus juga seperti yang Foren katakan tadi, Foren pengen lebih memperbanyak relasi dan ingin menjadi
mendapatkan mahkota utama yaitu Miss Cultural Teen Indonesia 2025. Jadi mereka berdua sama-sama punya jiwa ini. Kompetitif. Coba menang itu udah langsung Iya, harus tinggi gitu. banget itu goals. Gak apa-apa. Tapi kalau di Miss Cultural sendiri ada unjuk bakatnya juga nggak? Ada. Kalau Shen pasti penyanyi dong Iya, ya. pasti. Penyanyi. Kalau Florence? Kalau Foren itu kebetulan Foren punya hobi itu dance. Nah, kemudian Foren nanti akan menampilkan bakat tari kontemporer, Kak. Oke, yang dari Ponorogo itu. Iya. Oke, kalau Shannon nyanyi apa nanti? Nyanyi musikal Kak kebetulan. Musikal. Iya. Itu yang memang sangat jarang sekali Iya. ya. Suka tuh kayak drama gitu juga. Hampir sama, mendekati lah, tapi karakter vokalnya semuanya itu kayak tertata gitu loh, Miss Gayang. Kayak orang ngomong tapi ada nadanya. Iya. Yang kayak lagu-lagu Disney gitu Kak. Iya, iya. Susah, lebih susah. Saya sambil ngomong juga. Itu kamu les nggak sih Shannon atau otodidak atau mungkin mama singer ternyata? Bukan. Siapa tahu, Mas. Kan kita tanya. Terus loh, Ma. Enggak les Kak. Oke, itu udah lama dari kecil les nyanyi. Kalau suka nyanyinya udah dari kecil, tapi fokus mulai start nyanyinya tuh dari kelas 7 SMP. Oh, kelas 7. Tiga Oh, kelas SMP. 1. Ya, kelas 1. Kelas satu kelas SMP, SMP. 3 tahun yang lalu Iya, ya. 3 tahun yang lalu. Secara 3 tahun yang lalu. Dan itu mulai mempelajari musikal itu tadi atau ya les vokal secara umum? Secara umum dulu, awalnya pop dulu, kan itu kan yang paling sering ya Kak. Baru start ke musikal, ikut Broadway gitu. Wih, Apa yang paling dirasakan tantangannya? Di Broadway atau di musikal? Musikalnya. Kalau di musikal tuh kita tuh kan nyanyi, kalau pop kan nyanyi biasa kan. Kalau musikal tuh kita nyanyinya harus sambil ngomong kan, Iya, jadi kita benar. sambil cerita. Jadi kayak menyampaikan gitu. Iya. Kayak filmnya itu loh, siapa Ariana Grande yang kemarin tuh kan ya. Iya. Nah, itu kan kayak gitu itu. Mengalami kesusahan nggak sih, Shannon? Susah Kak, jujur. Soalnya kan kita harus paham dulu arti lagunya apa, terus kita harus bisa nyampein arti lagunya itu ke orang lain. Lewat lagu ya. Iya. Berarti untuk unjuk bakat ini nanti, Shannon harus create cerita juga dong Iya, sebelum bernyanyi. Oke. Oh, tapi kalau create cerita itu bisa dari cara kita nyanyi sih Kak. Misal cara kita nyanyi biasa pop itu tuh beda dengan cara nyanyi kita musikal. Iya benar, masuk akal. Kalau Florence, tariannya ini persiapannya seperti apa Florence? Kalau Foren kemarin itu kebetulan Foren ikut les, Kak. Kemudian karena dari les itu sebelumnya Foren kan suka dance. Oke. Terus sama mama diikutin les, akhirnya biar tambah lebih oke, terus biar tambah banyak prestasinya. Tapi kontemporer sama katakanlah tradisional atau yang baru banget itu kan katakanlah kan mix gitu ya, Iya. mix gitu ya. Itu kan lebih susah gitu. Apa tantangan yang kamu rasakan yang sampai detik ini kayaknya aku harus nge-push nih biar lebih wow lagi. Kalau Foren itu kan sukanya di dance modern ya, Kak. Kemudian karena di kontemporer dengan tradisional, Foren itu kurang pas untuk gerakannya, Kak. Ritmenya ya, gitu. bukan Kak gerakannya. Oh. Iya. Akhirnya, terus rata-rata biasanya kalau tari kontemporer itu kan dia kesannya meriah, banyak orang gitu. Itu jadi tantangan sendiri juga nggak sih Flores? Maksudnya kan kamu nari sendiri nih, tapi kontemporer, cara untuk mengupkan suasananya juga jadi PR ya itu ya. Iya, Kak. Tapi itu juga dibantu di tempat kamu latihan les dance itu tadi. Iya, bener banget. Oke. Semuanya saling mendukung ya. Ini Shay? enggak sih sudah di apa kayak contoh kan ini tinggal 1 bulan setengah nih kayak Shannon nyanyi terus Florence dance gitu. Ngaji. Udah ini enggak sih kayak contoh di lock ini lagunya ini terus khusus untuk dance musiknya ini. Apakah sudah seperti itu atau memang persiapan 1 bulan setengah ini masih akan ada perubahan lagi dari kalian berdua atau tim? Udah fix sih. Udah fix Iya. ya? Jadi tinggal latihan doang ya Iya. kalian berdua ya? Soalnya 1 bulan itu cepet nggak sih? Iya, banget. Ini dari Duta Kebudayaan Cilik ke Miss Cultural Teen ini persiapan kalian berapa lama? Lumayan lama sih Kak, sekitar 5 bulan. Iya, 5 bulan. 5 bulan itu pendek saya. Jadi dari awal tahun ya. Ya udah langsung ya akhirnya ya. Iya. Langsung ya. Tantangan terbesar saat ini dari diri kalian apa yang mungkin menjadikan semangat tapi kayak sekarang masih jadi apa ya? PR gitu. Florence dulu mungkin. Florence.
Apakah Mulai dari waktu? atau mungkin kayaknya aku belajar public speakingnya atau mempersiapkan advokasinya atau apa? Kalau foreign sendiri itu tentu aja banyak banget Kak tantangannya. Mulai dari waktunya buat bagi waktu sama sekolah, sama les. Kemudian foreign sendiri kan juga bukan seorang pageant fighter ya Kak aslinya. Foreign cuma seorang dancer dan model dari Malang Kak. Jadi foreign terus harus belajar mengenai public speaking Kak. Berarti kalau Florence PR-nya ke public speaking ya. Iya. Kalau Shannon? Kalau Shannon lebih ke catwalk-nya Kak, soalnya kan Oke. singer ya Kak, Iya. dan jarang ada catwalk-nya juga, jadi kayak itu PR utamanya Shannon. Itu tapi digembleng terus ya sama Iya. tim ya. Itu latihannya seminggu berapa kali sih atau setiap hari karena ini sudah Mendekati. mendekati hari H? Biasanya nggak tentu sih Kak, Iya, kadang bisa-bisa iya, tiba-tiba betul. besok, tiba-tiba lusa gitu. Berarti harus siap ya. Iya. Mau nggak mau ya. Yang pada nggak suka loh kayak gitu dadakan gitu. Jadi kalau misalnya terplanning aku 1 minggu itu kemana aja terus tiba-tiba kalau nanti jam 12 nanti jam 6 latihan ya gitu. Astagfirullahaladzim aku sakit. Iya, pernah nggak sih kalian mood kalian Iya. kadang-kadang hilang gitu? Kan kayak dadakan kan Iya. gitu. Nanti latihan, besok latihan padahal kayak ya lu besok aku pengen santai-santai, aku pengen main Roblox gitu. Pernah nggak moodnya tiba-tiba hilang gitu? Pernah. Ya, Pernah ya? Pernah. Zodiak kalian apa sih? Kamu apa? Libra Kak. Libra. Kalau Shannon? Cancer. Oh my god. Mana kalau kayak gitu? Keren. Oh ada yang Keren apa? kamu ya di rumah ya masih. Pernah. Pernah sama si Cancer. Mana lagi? Kamu kemarin sama Aquarius terus sama Libra, Cancer yang mana? Kan Cancer, Scorpio. Kamu semua zodiak kamu coba. Cuma empat gitu. Paling cocok yang mana? Gak ada yang cocok. Kalau cocok, berarti kan sekarang masih jalan. Kangeru. Gak cocok. Udah balik lagi sama mereka sebelum kita break ya. Motivasi kalian apa? Untuk diri kalian sendiri kalau boleh tahu. Selain mau membanggakan orang tua pasti ya. Tapi untuk improvement di diri kalian sendiri apa? Kira-kira apa? Aku harus berhasil di sini karena aku nanti kepingin ke ajang yang lebih besar lagi. Atau aku pengen berhasil di sini karena apa gitu. Kalau untuk Floren sendiri, Floren pengen banget mendapatkan mahkota utama. Itu karena Floren kan pengen menambah relasi ya Kak. Kemudian budaya ini remaja-remaja di Indonesia itu kayak kurang, kayak pengen melestarikannya itu kurang Kak. Kesadaran akan kebudayaan itu kurang Iya. gitu ya garis besarnya ya. Kalau Shannon? Kalau Shannon pengen jadi winner juga Kak, soalnya Shannon kan suka sekali dengan bersosialisasi Kak. Jadi Shannon mau nambah banyak teman, terus Shannon juga pengen jadi sosok yang bisa menginspirasi teman-teman Shannon nantinya gitu. Mantap. Enak ya Shannon ini ya ngomongnya. Iya kayak aku. Aku juga kayak Florence, kalem banget soft spoken banget, kamu gak tau suaranya 11-12 sama aku. Ya kalau suaranya Shannon enak, suaranya Florence waktu ngomong itu lemah lembut. Kalau kamu enggak, kamu tuh nyanyi suaranya enggak enak. Dia itu bisa nyanyi mah, tapi enggak enak. Bisa nyanyi tapi enggak enak gitu loh. Kalau dia enggak enak gitu, apalagi kalau lagunya itu menyentuh kalbunya dia. Ya nyanyi 2 bar itu tiba-tiba nangis sisanya, kan nggak enak gitu loh ya. Baik, kita bakal break dulu sobat Lay semuanya di segmen kita yang terakhir nanti. Kalau kita advokasi sudah tanya, persiapan juga sudah tanya. Apa yang ingin mereka bagikan kepada masyarakat seumuran mereka? Apa sih ada pesan nggak sih untuk anak-anak umur 15 tahun seumuran mereka, kan mereka produktif sekali Betul. ya. Daripada mungkin terlalu bermain gadget yang nggak ada sesuatu hal yang baik, maksudnya berlebihan gitu ya. Apa sih harapan mereka ke teman-teman mereka? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Slide Show. Ya,
balik lagi di segmen kita yang terakhir sobat Slice semuanya masih sama Miss Florencia dan Miss Shannon. Yang pastinya di sini kita masih ngobrol-ngobrol tentang persiapan mereka gitu. Nah, pertanyaanku tadi sebelum break, apa sih motivasi hal yang membuat kalian katakanlah seandainya nih ada teman-teman yang seumuran gitu ketemu, apa yang ingin kalian sampaikan agar kita sama-sama produktif dalam bidang kita masing-masing gitu. Apa dari Florence dulu? Kalau dari Floren, untuk teman-teman Floren itu kita jangan, mohon maaf Kak. Ya. Kita jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua, juga jangan lupa untuk jangan meninggalkan ibadah ya teman-teman dan terus belajar. Luar biasa. Tetap nomor satu orang tua, maksudnya Tuhan terus orang tua ya. Karena semuanya dengan itu lancar ya. Apapun yang mau kamu capai bisa ya. Amin, amin. Kalau Shannon? Kalau Shannon, serahkan semua pada Tuhan, terus tuh jangan lupa, jangan takut untuk mencoba ya Kak. Iya. Soalnya kan kita nggak tahu kapan lagi kita bisa coba, sama jangan lupa untuk selalu tersenyum. Shannon, kenapa sih kamu kok pemikirannya itu sederhana tapi ngena banget? Iya. Kenapa kok senyum? Apakah kamu sempat menemui lingkungan yang orang-orangnya itu sangat mahal untuk tersenyum? Atau kamu sendiri yang merasakan, kayaknya aku kalau terlalu banyak cemberut, gak mood juga ya ngapa-ngapain gitu, apa? Soalnya Shannon merasa kalau Shannon memulai hari-hari Shannon dengan senyum itu harinya jadi good day, otomatis good day. Jadi Shannon mau ngajak teman-teman semua buat senyum supaya harinya tetap good every day. Everything good day. Kamu suka good day yang merah apa yang biru? Mau ngaji dulu, aku yang merah. Yang kulin. Tapi memang benar kata Shannon gitu, kalau awal kali kita sudah afirmasinya positif sampai saat yang penuh pasti bakal menikmati ya Shannon ya gitu. Anu ya, maksudnya sederhana tapi ya memang itu adalah kunci ya Shannon ya. Betul. Kalau udah gak mood dari awal itu, Hilang. kan gak cuma kita sendiri, orang di sekitar kita juga ikut ngerasain. Pertanyaan terakhir di segmen ini nih sebelum kita closing. Ajang yang ada di Indonesia kan sekarang lagi banyak ya, yang entah nasional atau internasional. Kalian punya goals ke situ nggak sih dari Florence dulu? Kalau Floren tentu aja Kak, pengen banget ya. Masuk ke yang apa? Miss Grand kah? Miss Putri Indonesia kah? Atau yang lainnya itu? Kalau Floren itu pengennya nanti ikut Miss Indonesia Kak. Oh, Miss Indonesia. Oh, yang di RCTI itu. Gak apa, tahu kok. Iya. Yang di swasta itu ya, yang di Raja Wali ya. Kalau Shannon? Kalau Shannon pengen fokus nyanyi dulu, mungkin Shannon mau ikut Indonesian Idol. Mungkin, gak tau Kak. Ya, itu langsung ikut MasterChef juga ya, kan siapa tahu kan Ya, biar coba. kayak jadi Anwar. Gitu ya. Iya, tapi kalau basic kalian sendiri seorang model memang kalian berdua atau Floren model terus Shannon entertain si singer itu? Iya, singer tapi terpaksa masuknya model. Karena ini ya, Iya. gitu. Ya, semoga apa yang mereka lakukan gitu ya, Miss Lina dan Sobat Slice semuanya yang hari ini menyaksikan akan ada gebrakan baru gitu ya. Kita harus mendukung ya anak-anak muda ini. Betul, karena namanya anak muda, kalau di umurnya yang masih 15 tahun produktif, saya yakin mungkin kita akan menemui Indonesia Mas. Benar. Ini salah satu hal ya, itu tadi cara memperjuangkan Indonesia itu dari berbagai hal ya, dan kita harus mendukung itu semuanya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir juga, ada nggak sesuatu untuk persiapan ini yang kalian memang upload di sosial media dan perlu dukungan dari teman-teman semuanya? Mungkin vote atau apa gitu, ada nggak sih dari Miss Cultural Team 2025 ini? Atau semua dukungan nanti disimpan untuk grand final? Mungkin vote ya Kak ya. Ada ya, Ada ya. vote-nya ya. Iya, ada. Atau mungkin sosial media pribadinya Florence ada di mana, Shannon ada di mana. Siapa tahu nanti kita pengen mengenal lebih jauh kan. Gimana sih Miss Florence, gimana sih Miss Shannon gitu. Ada di mana sih, Say? Coba spill. Boleh spill IG? Boleh lah. Instagram boleh, YouTube kalau punya boleh. TikTok ada. TikTok ya? Friends City nanti. Apa dari Florence dulu? Kalau Floren namanya Florencia pakai C, Florencia CHNDDR. Florencia CH Di R itu tuh CHNDDR. CHNDDR IG. IG. Kalau TikTok ada nggak? Ada Kak. Apa? Lupa. Kasih namanya disamarkan ya. Biar Mama nggak bisa lihat. Mama punya TikTok, Ma. Mama harus punya TikTok. Kalau Shannon. Kalau Shannon Kimiko _ Shannon, IG-nya. ada yang Iya. nggak sih? Anunya hurufnya? N. N yang tengah ya? Iya, double N.
SHANNON guys. Ya. Oke, TikToknya TikToknya lupa. lupa juga. Ma, Nanti ada. TikTok Ma. Nanti dicari ya Ma. Ya semoga dengan hadirnya Florence sama hadirnya Shannon kali ini bisa menambah wawasan banyak buat kita juga, buat anak-anak muda seumuran mereka agar lebih aware lagi tentang kebudayaan Indonesia ya, karena memang yang akan melestarikan ya kita, siapa lagi gitu kan. Tapi pesan juga untuk kalian pokoknya harus happy ya apapun itu ya. Kalau capek rehat dulu sebentar tidak apa-apa. Karena yang penting itu adalah kebahagiaan diri sendiri supaya bisa membahagiakan seluruh dunia ini. Satu pertanyaan terakhir sebelum closing, apa yang ingin kalian sampaikan kepada orang tua dan coach kalian dari Shannon dulu? Shannon, terima kasih untuk mama papa dan juga coach-coach yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Shannon janji di grand final nanti Shannon juga bakal berusaha semaksimal mungkin seperti yang kalian semua usahakan untuk Shannon. Kalau Florence? Kalau Floren, terima kasih Mama, Papa karena sudah selalu mensupport Flo dan mendoakan dengan doa yang tulus. Kemudian juga terima kasih kepada Coach Muklis dan Coach Pasha karena sudah selalu membimbing Shannon dan Flo hingga ajang nasional ini. Mantap. Kasihku Ya. ku ucapkan. Ya, gak apa-apa kamu nyanyi aja. Guruku yang tulus. Makasih ya Shannon, makasih Florence. Thank you, sukses ya. Pokoknya bahagia selalu. Iya, bisa bahagia selalu apapun nanti yang kalian capai, semoga itu yang terbaik ya. Betul. Yang namanya ambisi itu boleh, tapi jangan berambisi ya sayang ya, biar kecewanya itu nggak banyak-banyak gitu ya. Pokoknya Biar pasti mindsetnya bisa adalah I'll do my best Ya, Jadi betul. semuanya pasti yang datang yang best-best aja. Amin, amin, amin. Semoga Tuhan juga memberikan jalan buat mereka yang terbaik. Saya yakin kalau seandainya mereka semuanya mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, siapa tahu akan menjadi orang-orang yang hebat dan membanggakan kita. Kayak kita gak sih? Persis. Kita mengucapkan terima kasih banyak satu lagi, kita ketemu lagi di esok hari ya. Sukses untuk semuanya, bahagia untuk semuanya. Jangan lupa tersenyum seperti kata Shannon dan Flo. Ya, kita pamit. Bye.